Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Kali ini kita akan belajar tentang indikator ya teman-teman semua. Jadi judul video saya kali ini adalah Lagging vs Leading Indicator. Mana yang lebih ngaco lah? Kok ini kok mana yang lebih ngaco nih Pak Setio? Iya kan, karena begini ya teman-teman semua, pada prakteknya itu memang kita sering kali di prank sama indikator, bener nggak? Iya kan? Siapa nih di sini yang sering kali di prank sama indikator? Angkat tangan, angkat tangan ya. Seperti itu ya, faktanya memang seperti itu ya teman-teman semua. Nah ini jadi video ini nanti saya harapkan bisa membantu teman-teman semua untuk bisa menggunakan indikator itu secara baik dan efektif dan tentu saja profitable ya. Oke teman-teman semua, jadi bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya nonton video-video saya yang tentu saja ya sangat berarti bagi perkembangan channel YouTube saya yang punya visi untuk memberikan edukasi Forex dan Gold gratis ya bagi seluruh trader di Indonesia yang tercinta ini ya. Dan nanti teman-teman semua jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik teman-teman, kita mulai dengan tujuan materi ini ya. Jadi materi ini bertujuan meluruskan kesalahpahaman trader tentang indikator sehingga trader bisa menggunakan indikator dengan lebih efektif dan profitable ya. Jadi harapan saya setelah nonton video ini ya, oleh karena itu jangan di skip nontonnya ya teman-teman semua. Setelah nonton video ini, harapan saya adalah teman-teman semua tidak lagi kena prank indicator ya. Jadi tahu indikator itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar ya. Oke teman-teman semua, itu adalah tujuan dari materi ini ya. Kemudian kita langsung masuk ke lagging indicator ya. Apa sih definisi dari lagging indicator ya? At least ini adalah definisi yang saya ambil secara umum ya dari yang ada di sekitaran kita ya teman-teman semua. Jadi lagging indicator itu didefinisikan sebagai alat atau tool yang digunakan trader untuk menganalisa dan memberi gambaran kondisi market yang biasanya menggunakan nilai rata-rata harga masa lalu ya. Jadi itu adalah definisi dari lagging indicator ya. Jadi contoh dari lagging indicator ini ada banyak ya. Saya akan contohkan 5 ini ya. Jadi ada moving average, ada RSI, ada stokastik, ada MACD, dan juga ada CCI ya. Tentunya ada banyak tapi saya hanya melist 5 ini saja ya teman-teman semua. Oke, ini adalah contoh daripada lagging indicator ya, dan ini adalah ilustrasi mengapa sih disebut sebagai lagging indicator ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari moving average ya teman-teman semua. Jadi garis biru yang ini adalah dia moving average ya. Jadi ini di sini harga itu sudah turun dulu ya. Harga sudah turun dulu, kemudian ketika harga cross di bawah moving average-nya ini, baru moving average-nya itu memberikan sinyal sell ya. Oleh karena itu dianggap lagging, dianggap terlambat. Kenapa? Karena harga sudah turun duluan ya, baru ngapain lu baru kasih sinyal di sini ya kan, seperti itu ya teman-teman semua. Di sini juga sama ya. Jadi harga itu dia sudah naik duluan nih di sini, akan tetapi di sini moving average baru memberikan sinyal buy-nya di sini ya. Jadi kalau kita buy di sini, otomatis ketika buy langsung dia dibawa turun ke bawah ya. Dan inilah yang sering kali terjadi, yang kita sebut sebagai ngeprank itu tadi ya teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membuat teman-teman semua lebih gak kena prank ya. Kok perang sih? Bukan perang ya, prank ya teman-teman semua ya. Oke, jadi ini adalah ilustrasi dari lagging indicator ya. Mudah-mudahan paham ya, gampang ya. Oke, selanjutnya adalah leading indicator ya. Definisinya adalah alat atau tool yang digunakan trader untuk memprediksi harga di masa depan ya. Namanya juga leading ya teman-teman semua. Itu beda dong dengan lagging tadi ya. Kalau lagging itu terlambat, leading ini dia dianggap dia bisa memprediksi harga di masa depan. Keren ya, keren ya. Oke, jadi ini setidaknya definisi yang ada di luaran sana ya teman-teman semua. Apakah benar? Nanti kita bahas ya. Oke, kemudian ini contoh dari leading indicator ya, yaitu ada Fibonacci retracement, ada pivot point, ada Donchian channel, dan juga ada Chord report ya. Chord report ini adalah commitment of trader, videonya ada sendiri di channel YouTube saya ya, teman-teman bisa cari ya. Jadi keempat indikator ini adalah
contoh indikator-indikator yang dianggap sebagai leading indicator ya. Code report ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai technical ya, indikator technical, tapi anyway kita masukkan aja ke situ biar lebih gampang, biar lebih ringkas ya teman-teman semua. Oke, jadi leading indicator. Nah, contohnya ini ya teman-teman semua, ilustrasinya itu seperti ini. Ini adalah Fibonacci retracement ya. Jadi ketika harga sudah membuat swing high di sini dan harga sudah membuat swing low di sini, itu kita sudah bisa menggambar Fibonacci retracement-nya ini ya teman-teman semua, dan kita langsung mendapatkan level-level retracement-nya ya. Ada 23,6, ada 38,2, ada 50%, ada 61,8%, dan juga ada 78,6%. Nah, ketika kita menggambar Fibonacci retracement ini dari swing high-nya ke swing low-nya ini, kita sudah bisa otomatis langsung mendapatkan level-level retracement-nya ini ya teman-teman semua, bahkan sebelum harga itu nyampe ke situ ya. Oleh karena itu dianggap sebagai leading indicator. Artinya ketika kita sudah gambar Fibonacci retracement-nya ini, sebelum harganya nyampe di 50% retracement-nya ini, atau sebelum harga itu nyampe di any level daripada retracement-nya ini, kita sudah bisa bikin prediksi. Nanti gua mau jual di sini dong di 38,2. Nanti gua mau mau sell di 0,5 persennya ya, atau 50 persennya. Gua mau jual aja deh gua mau sell di 61,8 persennya, dan seterusnya ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tool yang dianggap dia itu leading indicator, sehingga dia sudah bisa memberikan level-level yang berpotensi untuk bisa dijadikan level entry dari trading kita ya. Itu adalah ilustrasi yang kita menggunakan Fibonacci retracement ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Nah, kita akan bahas nih mana yang lebih ngaco ya. Loh, Pak Setio kok lebih ngaco sih? Iya ya, karena jujur aja ya, terus terang pada faktanya di lapangan itu baik lagging maupun leading indikator ini sama-sama ngaco, sama-sama ngeprank kita, bener nggak? Iya kan? Nah, jadi begini, buat saya ya teman-teman semua, buat saya keduanya itu sama-sama ngaco, baik leading maupun lagging ya. Tapi penyebab ngaconya justru pada dikotomi lagging dan leadingnya itu ya. Dikotomi lagging dan leading itu selain tidak berguna ya, karena apa? Karena baik lagging maupun leading itu sama-sama menggunakan data masa lalu. Iya kan? Yang namanya analisa teknikal, lu mau sebut lagging, lu mau sebut leading, itu sama saja semuanya menggunakan data masa lalu. Iya kan? Jadi kenapa harus dibedakan leading dan lagging? Kalau saya percaya nggak ada itu di forex yang namanya leading indicator tuh, nggak ada ya teman-teman semua. Semuanya tetap lagging, artinya menggunakan data di masa lalu. Perkara nanti masalah interpretasinya seperti apa, mau naik atau mau turun, mau bullish atau bearish, itu kembali ke kitanya sendiri ya. Akan tetapi datanya tetap menggunakan apa? Tetap menggunakan data masa lalu ya teman-teman semua. Jadi selain tidak berguna karena sama-sama menggunakan data masa lalu, juga bisa sangat menyesatkan. Ini bahaya ya teman-teman semua. Trader itu bisa menganggap lagging indicator itu tidak berguna, bahkan lebih baik dilawan arahnya. Nah, ini juga seringkali terjadi ya teman-teman semua. Sebaliknya, menganggap leading indicator itu sebagai sebuah holy grail, dan berhayal leading indicator itu bisa melihat masa depan, sehingga bisa mengakibatkan trader itu over PD, trading pakai lot gede dan trading nggak pakai SL ya. Jadi sekali lagi, dikotomi lagging dan leading ini selain dia nggak berguna, dia itu juga bisa misleading ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke dikotomi yang lebih berguna. Di sini teman-teman sudah mulai lebih perhatian ya teman-teman semua, karena kita sudah mulai masuk ke inti yang paling penting dalam pelajaran ini ya. Jadi seharusnya indikator itu jauh lebih berguna jika dibedakan berdasarkan kondisi marketnya ya, yaitu trending atau non-trending. Misalnya moving average itu sangat profitable jika digunakan pada market yang trending, sedangkan pendekatan overbought, oversold, oscillator sangat profitable pada market yang sideways atau non-trending ya. Mulai di sini perhatikan ya teman-teman semua, karena ini adalah core inti yang paling penting ketika Anda menggunakan indikator. Dan kalau Anda paham prinsip ini, indikator apapun yang Anda pakai atau Anda pelajari di masa depan, Anda pasti sudah bisa menggunakannya dengan lebih sempurna ya. Oke.
Jadi sebenarnya siapa yang ngaco ya? Jadi yang ngaco itu sebenarnya tradernya sendiri karena disesatkan oleh dikotomi lagging leading indicator ini. Indikator itu hanya tool yang tidak bisa berpikir sendiri ya, catat ya teman-teman semua. Yang menjadi nahkodanya itu harusnya adalah si trader itu sendiri yang menjadi penentu sukses tidaknya penggunaan indikator. Jadi bukan trader yang justru disetir oleh indikator. Ini penting banget ya teman-teman semua. Trader itu jangan disetir oleh indikator ya. Sebaliknya, indikator itu penggunaannya harus sesuai dengan tradernya. Tradernya yang harus menjadi nahkoda. Ini indikator ini mau gua pakai apa? Indikator yang ini mau gua pakai apa? Ya, jadi kuncinya justru ada di tradernya sendiri ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi Pak Setio, apa nih solusinya ya? Jadi solusinya adalah sebagai trader kita harus tahu kondisi market yang sedang terjadi ya. Jadi kita harus tahu kondisi market itu sedang trending atau sideways. Mohon maaf ya. Baru setelah itu kita bisa menilai apakah indikator tertentu sedang bisa dipercaya atau tidak ya teman-teman semua, atau sebuah indikator itu bisa digunakan dengan baik atau tidak ya. Ilustrasinya begini ya teman-teman semua. Jadi yang milih indikator mana yang akan digunakan atau bobotnya itu seperti apa, itu yang menentukan adalah tradernya sendiri ya, bukan indikatornya. Sekali lagi, indikator nggak bisa mikir ya teman-teman semua. Jadi ibaratnya tuh begini loh, kalau Anda tuh ingin pasang jam dinding ya di tembok gitu kan, Anda butuh palu kan, Anda ambil pakunya itu kan Anda ketokin kan pakai palu, iya kan? Artinya apa? Yang menentukan Anda mau pakai tool palu siapa? Anda sendiri, iya kan? Jangan Anda itu mau masang paku di dinding, mau pasang jam dinding, yang Anda makunya itu pakai pacul, ya. Jadi bakal bisa roboh itu malah rumahnya kalau Anda pasang pakunya pakai pacul ya teman-teman semua. Artinya apa? Bukan salah palunya, bukan salah pakunya, bukan salah paculnya juga, tapi salah siapa? Salah yang make. Loh, lu mau pasang jam dinding pakai paku, kok lu ngetok pakunya pakai pacul, ya kan? Nggak match gitu ya teman-teman semua ya. Pacul itu makainya di sawah kalau Anda menanam padi ya. Sebaliknya kalau Anda mau menanam padi jangan pakai palu ya teman-teman semua. Kalau Anda mau membajak sawah ya bajaklah pakai pacul ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi tool mana yang akan dipakai itu sepenuhnya yang milih siapa? Yang milih adalah tradernya sendiri. Jadi tradernya ini sekali lagi yang harus tahu kondisi market itu sedang trending atau sedang sideways, baru kemudian dia memilih tool apa atau indikator apa yang akan digunakan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Jadi kondisi market itu kita akan bahas ya. Jadi kalau dia trending itu adalah struktur marketnya ya, nanti ada gambarnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada higher highs dan higher lows ya. Itu kalau marketnya bullish, atau lower highs dan lower lows kalau marketnya itu bearish ya. Sebaliknya kalau sideways itu dia struktur marketnya itu equal highs and lows ya. Jadi seperti ini ya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah bullish ya. Jadi ini adalah ada higher high dan higher low ya. Jadi harganya itu naik bullish begini kan ya teman-teman semua. Sedangkan ini adalah lower high dan lower low. Ini mencerminkan sebuah downtrend ya, sebuah trend yang bearish ya teman-teman semua. Jadi ini bullish, ini bearish. Kemudian di sini ada market yang sideways ya. Dia disebut sideways kenapa? Karena dia nggak naik nggak turun. Dia di sini membuat EH ini equal high ya, dan di sini bawahnya ini EL ini equal low. Jadi high dan low yang equal. Beda dengan kalau dia trending ya teman-teman semua. Jadi dia ada lower high, ada higher high, higher high, higher low, lower low dan lower high. Ya seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah struktur marketnya seperti ini ya. Oke ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham itu Anda bisa tanya di kolom komentar. Jadi di sini teman-teman, pada proses penentuan kondisi market ini indikator nggak ikut ya, indikator
tidak berperan ya teman-teman semua. Jadi ini murni adalah otak kita yang berpikir. Kita harus mengidentifikasi, ini sedang trending nggak nih? Ya kan, sedang trendingnya, kalau trending itu bullish atau bearish, atau ini dia sedang sideways nih marketnya. Nah, setelah kita memutuskan itu, baru kita memilih tool yang tepat untuk mentradingkan market yang bersangkutan ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, trader itu adalah otaknya, dialah yang punya wewenang sebenarnya, yang harus memilih dia mau pakai tool apa, dia mau pakai indikator apa yang digunakan untuk kondisi market yang seperti apa ya teman-teman semua ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini adalah contoh ya teman-teman semua, ini adalah contoh daripada market yang bullish ya. Jadi market bullish itu sekali lagi dia kan secara visual kan kelihatan banget ya teman-teman semua. Jadi ada higher highs dan higher lows, dan kita melihat di sini moving average yang berwarna merah ini dia juga arahnya ke atas ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi bahwa ini marketnya jelas ada higher highs dan higher lows, artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan moving average dengan cukup percaya diri ya. Artinya arah yang diberikan moving average itu kita bisa percaya dan kita bisa gunakan untuk trading. Dalam hari ini kita mau apa nih? Kita mau buy. Kenapa? Karena harga bergerak di atas EMA 2 moving average-nya ya, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, oleh karena itu kalau marketnya seperti ini, pakailah moving average, maka Anda akan bisa cuan ya, Anda akan punya potensi cuan yang sangat gede ya. Jadi salah kalau ada orang yang meremehkan moving average, itu salah banget ya. Moving average itu digunakan oleh bank sekalipun menggunakan moving average ya. Jadi trader profesional itu salah satu senjata unggulan mereka itu adalah moving average. Jadi salah kalau ada trader yang dia menganggap moving average itu sebagai tool yang tidak berguna ya. Kenapa? Karena dia disesatkan oleh lagging dan leading indicator tadi ya. Jadi yang di otaknya itu karena moving average itu telat, udahlah nggak usah dipakai ya. Bahkan ada yang dilawan aja arahnya. Nah, itu salah ya teman-teman semua. Jadi bukan salah indikatornya, karena indikator itu nggak bisa mikir ya. Tapi salah siapa? Salah tradernya yang tidak bisa mengidentifikasi market, kemudian memilih tool yang sesuai dengan kondisi marketnya ya. Jadi kita balik lagi ke laptopnya ya teman-teman semua. Jadi ini market sedang bullish, maka kalau kita menggunakan pendekatan moving average, maka kita akan bisa menghasilkan trading yang baik ya teman-teman semua. Bukan berarti saya nggak ngomong kalau kita kalau marketnya itu lagi trending dan kita menggunakan moving average pasti profit. Nggak ada pasti profit ya teman-teman semua. Tidak ada pasti profit ya, pasti loss iya. Pasti profit itu nggak ada ya teman-teman semua. Jadi kalau kita menggunakan moving average ketika market lagi trending pun ada kemungkinan loss nggak? Ada, tetap ada ya teman-teman semua. Akan tetapi trading itu kan kita bicara probabilitas. Kalau kita sudah mengenali marketnya, kemudian kita pilih tool yang juga sesuai, maka probabilitas kita juga akan semakin baik ya. Jadi balik lagi ke laptop ya teman-teman semua. Ini dalam situasi market yang trending, kita menggunakan moving average, maka kita akan bisa dapat settingan trading dan juga hasil trading yang baik ya teman-teman semua. Nah, sebaliknya begini teman-teman. Ketika market ini sedang trending, jangan menggunakan pendekatan sell di overbought atau buy di oversold ya teman-teman semua. Karena contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Ini ketika RSI itu adalah salah satu osilator yang paling ngetop yang juga saya gunakan dalam trading saya sehari-hari ya teman-teman semua. RSI itu dia ketika dia ada di atas 70 seperti ini, dia dianggap sebagai overbought ya teman-teman semua. Nah, ketika RSI ini dia ada di overbought, dianggap sebagai jenuh beli, dianggap wah ini harganya ini sudah mahal. Oleh karena itu sebagian trader itu dia punya kebiasaan itu dia sell ketika osilator atau RSI-nya ini dia ada di area overbought, dia langsung sell ya. Akan tetapi kalau dia nggak tahu marketnya, ini marketnya sedang trending. Oleh karena itu kalau misalkan trendingnya itu bullish ya teman-teman semua. Oleh karena itu ketika marketnya itu bullish ya, jangan sell ketika RS ini ada di wilayah overbought ya, karena Anda akan ketarik ini ke atas. Di sini juga sama ya teman-teman semua. Ketika RS-nya ini dia overbought, Anda sell di sini, maka Anda akan ketarik ke atas sini. Kenapa? Loh, marketnya itu sedang trending.
trendingnya itu bullish. Jadi jangan sell ketika RSI-nya ini di overbought. Anda boleh kalau misalkan karena trennya kan sedang bullish, yang Anda lakukan itu adalah Anda boleh buy ketika RSI-nya ini jatuh di wilayah oversold. Anda boleh buy di situ. Tapi Anda jangan ketika RSI-nya overbought, Anda sell di sini. Jangan. Kenapa? Marketnya lagi bullish. Nah, kesalahan seperti ini yang sering kali terjadi ya teman-teman semua. Kenapa? Karena nggak paham konteks marketnya ya. Loh, ini marketnya lagi bullish, oleh karena itu pendekatan overbought oversold tidak efektif sama sekali ya. Sebaliknya pendekatan moving average ya, kalau kita ikut arahnya itu jauh lebih efektif ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman semua. Dan ini adalah contoh market yang sideways ya. Tadi kita lihat market yang sideways itu adalah yang punya equal high and lows ya teman-teman semua. Nah, di sini kita sudah melihat nih, ini equal high ya. Artinya apa? Market equal high dan equal low ya teman-teman semua. Artinya market itu tidak sedang trending, sedang sideways. Oleh karena itu jangan menggunakan moving average sebagai patokan ya. Kita mati nih di sini kalau kita menggunakan moving average sebagai patokan ya, karena market sedang sideways ya teman-teman semua. Demikian juga yang di sini ya kan, ini adalah equal high ya, equal high, dan di sini juga kita melihat equal low ya teman-teman semua. Di sini juga, nah di sini juga ada equal highs dan equal low. Kalau kita menggunakan moving average, kalau moving average kita buy di sini, maka sebenarnya buy-nya kita ini tidak mendapatkan terlalu chance-nya tuh nggak terlalu bagus ya teman-teman. Baru buy di sini dia udah turun, baru buy di sini ya, naik dikit dia udah turun ya. Kenapa? Karena kondisi marketnya tuh sedang sideways ya, naik turun dalam sebuah range. Dalam kondisi market yang non trending atau sideways seperti ini, jangan terlalu percaya sama moving average. Nah, oleh karena itu ya teman-teman semua, di dalam market yang sideways begini, kita harus mengurangi bobot daripada moving average ya. Jadi jangan terlalu percaya sama moving average dalam kondisi market yang sideways seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini adalah contoh yang sebaliknya ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah market yang sideways. Sekali lagi, ini adalah equal highs dan equal lows ya teman-teman semua. Akan sangat efektif kalau teman-teman menggunakan pendekatan overbought sell dan oversold buy ya. Dan di sini kita melihat ya teman-teman semua, ketika dia overbought, di sini kita sell, boom, dia turun, iya kan? Di sini dia oversold, di sini kita buy, boom, dia naik. Kenapa bisa efektif seperti ini ya teman-teman semua? Karena marketnya sedang sideways ya, karena marketnya tuh sedang nggak trending. Nah, ketika marketnya sedang nggak trending, maka pendekatan overbought sell, oversold buy ini menjadi sangat efektif ya teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan sampai di sini teman-teman itu paham ya. Jadi nggak ada itu yang namanya lagging indicator atau leading indicator. Of course, ini menurut saya pribadi ya teman-teman semua, saya nggak suka dikotomi itu, saya nggak suka. Kenapa? Karena dia nggak berguna ya. Sekali lagi, dia nggak berguna karena sama-sama menggunakan data historis kok ya kan? Kenapa harus yang satunya disebut lagging, yang satunya disebut leading ya? Menurut saya itu selain nggak berguna, itu juga sekali lagi menyesatkan ya. Jadi yang penting itu kita tahu kondisi marketnya. Oh, kondisi marketnya lagi sideways, buang dulu deh moving average. Nah, seperti itu ya cara mikirnya ya teman-teman semua. Kalau misalkan market lagi sideways gini, baru cari yang overbought sell, oversold buy ya. Jangan ketika marketnya lagi sideways Anda pakai moving average sebagai patokan. Itu nanti banyak kena gigitnya ya, tidak efektif dan tentu saja tidak profitable ya teman-teman semua ya. Oke, saya hanya mencontohkan terbatas ya indikatornya ya teman-teman semua, karena nggak mungkin saya akan bahas di sini semuanya ya, videonya akan sangat terlalu panjang. Tapi pada prinsipnya mudah-mudahan teman-teman itu nangkep prinsipnya ya. Jadi indikator apapun yang teman-teman pakai nanti di masa depan setelah nonton video ini, pastikan dulu indikator ini bagus untuk market yang trending atau non trending. Udah, itu aja. Nggak perlu pusing masalah lagging, masalah leading, itu nggak berguna sama sekali ya. Dan itu cuman ya, menurut saya itu cuman apa ya, bahasa marketing lah ya, supaya kelihatan menarik gitu ya teman-teman semua. Tapi basically yang perlu Anda lihat itu
harganya dulu ya. Kebanyakan orang itu salah lihat, yang dilihat itu indikatornya dulu ya. Salah ya teman-teman semua. Yang dilihat itu adalah harganya dulu, karena harga itu adalah objeknya ya. Lihat dulu harganya, kondisi marketnya seperti apa. Setelah Anda tahu kondisi marketnya, setelah Anda tahu medannya, Anda bisa memilih tool atau indikator yang tepat untuk medan yang ada, untuk kondisi market yang ada ya teman-teman semua, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ya, terima kasih ya teman-teman semua sudah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat ya teman-teman bisa share ke media-media sosial ya, agar banyak trader itu mendapatkan manfaat dan tahu bagaimana sih cara menggunakan indikator apapun itu secara benar, asal tahu prinsipnya ya. Jadi prinsipnya sekali lagi, kenali dulu marketnya, situasi marketnya seperti apa, trending atau sideways, kemudian pilih indikator atau pilih tool yang akan digunakan atau yang akan diberi bobot yang lebih tinggi atau yang lebih, sebaliknya yang lebih rendah ya. Oke teman-teman semua, semoga membantu ya. Sekali lagi, kalau menemukan video ini bermanfaat, bisa share ke media-media sosial, Facebook, Instagram, WA, Telegram, grup-grup Telegram dan lain sebagainya, agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.